Ternyata Mulyono dan Luhur bin Sarpanjaitan menjual tanah negara, tapi hasilnya tidak masuk ke kas negara, masuk ke kantong asal. Dan ternyata kasus bos ini dimanfaatkan oleh elit global. Ternyata ini ada kekuatan besar yang memanfaatkan kasus bos. Apa? Indonesia akan dijadikan Sri Lanka kedua. Otomatis chaos. Ini benar-benar sangat merugikan Indonesia. Dan faktor banyak yang dihabisi oleh elit global. Tapi anehnya, yang meresmikan Bandara Morowali gak ngaku. Padahal yang tanda tangan dia. Tanda tangannya ada, videonya viral. Gak ngaku. Jadi memang sampai wartawan itu paham, Mulyono ini senengannya bohong. Kalau berkata bohong, jadi senengannya bohong. Jadi seperti itu sudah jadi dari karakter. Bahkan wartawan itu paham sendiri, paham. Kalau ditanya, dia jawab sen kanan, tapi kenyataannya sen kiri. Itulah karakter Mulyono. Jadi benar-benar dibantah, padahal tanda tangannya juga jelas. Ya kan? Waktu penandatanganan resmian bandara ilegal di Morowali, videonya juga jelas. Nah, dibantah. Jadi sepertinya dia ingin cuci tangan, tidak mau bertanggung jawab. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Wakulah finnar. Masyarakat muslimin rahimahullah, malam ini kita membahas satu tema, makar Allah dan doktrin milenium sejahtera yang sudah menghegemoni kalangan maupun Kristen seluruh dunia. Sebagaimana Allah ingatkan, wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah akan membalas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ini pernyataan langsung dari Allah yang menguasai rotasi alam jagat raya. Allah yang meninggikan langit dan bagian, memberikan penegasan. Wa makar Allah, Allah khairul makirin. Mereka membuat makar,
sebaik-baik pembuat makar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam skup nasional, Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kecintaannya kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia. Ada kejadian yang sangat fenomenal yang muncul di media mainstream di Indonesia, yaitu kejadian proyek WUS dan kejadian bandara ilegal di Morowali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, proyek WUS ternyata di balik layar banyak masyarakat atau rakyat Indonesia yang tidak tahu. Ketika Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Keuangan Pak Purbaya untuk membongkar proyek WUS kereta cepat Bandung Jakarta, Masya Allah, ternyata hasil daripada penelitian Menteri Keuangan terjadi markup sampai 5 kali lipat, sehingga akhirnya rakyat Indonesia di beberapa media sosial bikin meme yang dijadikan perbandingan Saudi dan Indonesia dengan perusahaan yang sama dan dana yang sama, tapi hasilnya beda. Dan perusahaan yang sama, dana yang sama, Saudi dapat 1.500 km, sementara Indonesia hanya dapat 131 km. Dari sinilah terjadi markup, korupsi sampai 5 kali lipat yang dilakukan oleh Mulyono dan Luhut bin Sarpanjaitan. Akhirnya Presiden Prabowo memanggil Pak Jonan, mantan Menteri Perhubungan. Pak Jonan ditanya, kenapa Anda dipecat oleh Mulyono? Pak, jawab Pak Jonan, saya tidak mau menandatangani perjanjian government to government, G to G, antara Indonesia dan China. Kenapa? Karena isi perjanjiannya, manakala Indonesia tidak membayar hutang proyek WUS, Kepulauan Natuna akan diambil alih oleh China. Dari situlah ini kedaulatan bangsa. Sehingga akhirnya Presiden Prabowo minta kepada KPK untuk menelusuri secara dalam, terbongkar lagi. Ternyata Mulyono dan Luhut bin Sarpanjaitan menjual tanah negara, tapi hasilnya tidak masuk ke kas negara, masuk ke kantong. Dan ternyata kasus WUS ini dimanfaatkan oleh elit global yang dipimpin oleh George Soros, di mana George Soros ini mengendalikan Amerika dan China. Ternyata ini ada kekuatan besar yang memanfaatkan kasus WUS. Apa? Indonesia akan dijadikan Sri Lanka kedua. Otomatis chaos. Ini benar-benar sangat merugikan Indonesia. Dan Pak Purbaya akan dihabisi oleh elit global. Di balik layar ternyata ada kekuatan besar
Sehingga akhirnya Presiden Prabowo memberikan statement, saya bertanggung jawab. Alhamdulillah. Wa makar wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah akan membalas mereka dan Allah sebaik-baik membuat makar. Alhamdulillah. Rencana yang dilakukan oleh elit global gagal, menjadikan Indonesia Sri Lanka kedua dan ingin menghabisi Purbaya. Jadi Pak Prabowo pada saat itu benar-benar menunjukkan jiwa kepemimpinan. Jadi dia bertanggung jawab terhadap anak buah, karena anak buahnya akan dihabis oleh elit global. Jadi alhamdulillah, dengan statement Presiden, Kepulauan Natuna tetap di bawah pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pak Purbaya selamat dari rencana untuk dihabisi oleh elit global. Nah, ini yang terjadi di balik layar. Tapi kalau kita lihat di grup-grup WA di masyarakat kita, kesimpulannya beda. Pak Prabowo dengan Mulyono Podoai 11-12. Jadi rakyat tidak paham apa di balik layar. Ada kekuatan dahsyat elit global yang sekarang ini dipegang oleh George Soros. Dia akan mengulangi lagi keberhasilan George Soros ketika Presiden Profesor B.J. Habibie, akan diulangi lagi. Jadi musuhnya Pak Prabowo ini tidak hanya Amerika dan China, tapi juga elit global yang mengendalikan Amerika dan China, George Soros. Kemudian kasus yang kedua, Morowali. Alhamdulillah, Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan Safri Samsudin langsung tegas, cut, stop Bandara Morowali. Sampai akhirnya Kopasgat, pasukan gerak cepat Angkatan Udara, Kopassus Angkatan Darat dikerahkan semua. Sehingga akhirnya langsung pesawat Boeing langsung disita oleh negara. Ada polis lain. Ini ketegasan dari Menteri Pertahanan. Apa? Tidak boleh di Indonesia ini negara di dalam negara. Ternyata selama ini pintu masuk tentara-tentara merah itu di Morowali. Bahkan ketika saya diundang Bupati Garut di Jawa Barat, dikumpulkan tokoh-tokoh ulama, saya diduetkan dengan Panglima Kostrat, yaitu Mayor Jenderal Kiflan Zain, yang dulu pernah jadi Panglima Divisi Kostrat di Singosari. Dulu pernah undang saya selama 1 jam di Divisi Kostrat Singosari. Alhamdulillah ketemu lagi di Jawa Barat. Beliau menyampaikan, Ustaz, kenapa tentara-tentara merah dari Cina itu dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Manado, ke Bandara Kendari? Karena ternyata pusat logistik persenjataan komunis itu sudah diletakkan di kawasan Filipina. Makanya Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan Safri Samsudin langsung, ini sangat membahayakan bagi negara. Bahkan mantan Kepala BIN Bapak Jenderal Purnawirawan Sutioso sudah mengingatkan, yang terakhir beliau jabat Gubernur DKI, sudah mengingatkan 10 juta tentara merah sudah dimasukkan. Ini program Mulyono selama 10 tahun, 10 juta.
termasuk pondok pesantren saya di Karangkoso. Datang Ustaz, jumlah TNI itu seluruh Indonesia cuma 500.000. Sementara tentara merah sudah masuk 10 juta. Ini umat Islam wajib bela negara. TNI tidak mampu. Itu termasuk di pesantrennya Ustaz Muhammad Julkifli Ali Jai yang dari Payakumbuh, Sumatera. Didatangi oleh utusan dari Mabes Angkatan Darat. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, Allah selamatkan Indonesia. Wa makar Allah khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka dan Allah sebaik-baik membuat makar. Alhamdulillah, sudah stop. Tapi anehnya, yang meresmikan Bandara Morowali gak ngaku. Padahal tanda tangan dia. Tanda tangannya ada, videonya viral. Gak ngaku. Jadi memang sampai wartawan itu paham, Mulyono ini senengannya bohong. Kalau berkata bohong, jadi senengannya bohong. Jadi seperti itu sudah jadi dari karakter. Bahkan wartawan itu paham sendiri, paham. Kalau ditanya, dia jawab sen kanan, tapi kenyataannya sen kiri. Itulah karakter Mulyono. Jadi benar-benar dibantah, padahal tanda tangannya juga jelas. Ya kan? Waktu penandatanganan peresmian bandara ilegal di Morowali, videonya juga jelas. Nah, dibantah. Jadi sepertinya dia ingin cuci tangan, tidak mau bertanggung jawab. Jadi ini benar-benar pengkhianat negara. Makanya banyak pengamat-pengamat tokoh-tokoh Indonesia minta supaya Mulyono dan Luhut bin Sarpanjaitan ini diadili, karena ini pengkhianat bangsa. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ini seringkali saya ulang-ulang. Karena inilah kondisi umat kekini kontemporer yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ini hadis sahih riwayat Ahmad. Qala Rasulullah SAW, takunu fiikum masyaallah an takuna thumma yaqulu idza sa'fa. Akan datang kepada kalian masa nubuwah, kenabian. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, periode Makkiyah 13 tahun, periode Madinah 10 tahun. Ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Tsumma takunu hilafatan al-haji nubuwah fayakun masyaallah an takuna tsumma yaqulu hadza sa'ayfa. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua, yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Mulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kurang lebih 30 tahun. Dan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Tsumma takunu mulkan Allah fayakunu masyaallah an takuna tsumma yaqulu idza sa'fa. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga, mulkan Allah, raja-raja yang menggigit. Ini ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad As-Salafi. Beliau pakar sejarah dunia Islam. Mulai dari Daulah Umayyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah, puncak peradaban Islam ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah, puncak peradaban Islam ada di Istanbul, Turki. Dan ini masanya kurang lebih 1300 tahun, 13 tahun.
Jadi Rasulullah SAW mengatakan golongan mukmin ini pernah mengendalikan dunia, mimpin dunia ini sepanjang 1342 tahun Hijriah. Sehingga umat Islam golongan mukmin benar-benar menerapkan sistem tauhid dalam hidup dan kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan yang konkret dalam surah Al-Baqarah ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaf wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, totalitas, menyeluruh. Wa la tattabi'u syaitan, jangan kamu ikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun, karena syaitan itu musuh yang nyata bagi. Dan ini benar-benar dipraktekkan oleh golongan mukmin hampir 1342 tahun Hijriah. Kemudian setelah itu Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 140 tentang sunnah tadawun, pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin kepada golongan kafir. Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa ya'lamu Allahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul dhalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah berdirikan di tengah-tengah manusia, supaya dari situ bisa diambil ibrah pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina aamanu, dan Allah yang menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hamba yang amanu, yang wahid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin mati syahid, sebagaimana yang kita saksikan sampai sekarang, yaitu di Gaza, Palestina. Wallahu la yuhibbul dhalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir, ahli tafsir menafsirkan wallahu la yuhibbul dhalimin, itu maknanya Allah tidak menyukai orang-orang mukmin yang tidak mau berjihad, berjuang di jalan Allah. Allah tidak suka. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari surah Al-Imran ayat 140 inilah Allah mengabarkan tentang sunnah tadawun, pergantian kepemimpinan dunia. Jadi golongan mukmin pernah memimpin dunia sepanjang 1342 tahun Hijriah, kemudian diganti oleh Allah golongan kafir hampir 100 tahun sampai hari ini. Seluruh dunia Islam dikendalikan oleh golongan kafir, sehingga umat Islam seluruh dunia dipaksa untuk mempraktekkan sistem kafir. Bahkan umat Islam seluruh dunia termasuk Indonesia dipaksa untuk berbuat syirik. Contoh di Malang, contoh nggak usah jauh-jauh, Malang. Ini dulu pernah saya jadikan tesis ketika saya mengambil program pasca sarjana. Judulnya Harakatul Sufi di Indonesia. Jadi ternyata saya menemukan sebuah lembaga di Jakarta namanya League for All Foundation. Saya buka webnya, ternyata isinya, kalau ada umat Islam di Indonesia, termasuk di Malang, yang komitmen pada Al-Quran dan Hadis, itu adalah musuh number one. Dan League for All Foundation bercita-cita untuk apa? Supaya umat Islam seluruh Jawa ini seperti ratusan tahun yang lalu, yaitu Hindu. Sehingga akhirnya supaya diterima oleh umat Islam, mulai dari pusat, jargonnya kearifan budaya lokal. Kira-kira diterima tidak oleh masyarakat Malang Raya? Diterima. Dia tidak paham, umat Islam di Malang ini tidak paham.
pekerjaan orang kafir. Sehingga akhirnya di balai kota diadakan upacara sesajen dan 1000 dupa. Di desa-desa, kecamatan sampai desa-desa diadakan upacara bersih desa, sedekah bumi, larung, kalau di pantai selatan larung laut, bandengan, tambah lagi apa? Sonhor, festival budaya. Ini baliho-baliho ini dipasang di pinggir kota, festival budaya. Tujuannya apa? Supaya umat Islam membangkitkan kembali budaya syirik. Benar-benar nyata. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan warning dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa man yusyrik billahi faqad iftara ithman adzima. Dan barang siapa yang berbuat syirik, dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Bahkan ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah memberikan wasiat. Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Maukah kamu aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Qala, diulang-ulang sampai 3 kali. Qala al-israku billah, al-israku billah, al-israku billah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya ketika saya di khutbah Jumat, tugas khutbah Jumat di Masjid Jenderal Ahmad Yani, saya kan mengeluarkan statement yang ikut acara sesajen dan 1002 di balai kota wajib syahadat ulang. Saya agak keras nih. Itu rodo agak ringan. Nah kalau Allah nggak akan diampuni sama Allah. Jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruh dunia sepakat. Itu masuk kategori nawaqidul Islam, batal syahadat, batal Islamnya, gugur imannya. Tapi yang kita saksikan banyak yang ikut di balai kota. Banyak double W. Sempat saya tanya, siapa yang memotori? Ternyata ketua DPRD Pak Madi, orang Hindu. Umat Islam ngikut tasabbuh itu dilarang. Sampai Rasulullah menegaskan, kalau Rasulullah SAW man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa niru di satu kaum maka dia termasuk kaum itu sendiri. Kemarin diulang lagi. Tidak hanya sesajen dan beberapa waktu yang lalu diulang lagi. Tidak hanya sesajen dan 1002, ditambahin ogoh-ogoh. Benar. Di depan balai kota. Astagfirullah. Bahkan sampai saya dapat info dari ibu-ibu majelis taklim di Jalan Bunga-Bunga. Ustaz, saya nggak ikut acara bersih desa. Terus kenapa Bu? Langsung, karena saya paham itu ada kesyirikan di dalamnya. Mosok nasi dibuat tumpeng, terus buah-buahan dibuat gunung-gunungan, terus dikelilingkan desa supaya desanya selamat. Padahal yang ngasih keselamatan Allah, bukan tumpengnya, bukan buahnya itu tadi. Akhirnya saya tidak ikut. Akhirnya gimana Bu? Saya didatangi Pak RT, didenda Rp50.000. Gimana Ustaz? Ya tidak apa-apa, bayar aja. Yang penting akidah kita selamat. Nah ketika saya maghrib, pas kebetulan dari Batu ke Malang, pas maghrib saya mampir di Masjid Muhammad Nasir di Beji. Dia ngomong, Ustaz, kalau di sini kalau tidak ikut bersih desa itu didenda Rp100.000. Luar biasa. Berarti ini ada pemaksaan orang untuk berbuat syirik. Astagfirullah.
ngeri. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan, kenapa sekarang semarak? Ini yang menjadi pertanyaan kita, kenapa sekarang perbuatan syirik itu semarak? Rasulullah 1447 tahun yang lalu sudah memberikan kabar. Kalau Rasulullah SAW tidak akan terjadi kiamat. Hatta tarhaqu qabailun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailun ummati al-awthan. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud. Tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dan umatku mengikuti kesyirikan. Artinya Rasulullah sudah kasih kabar, nanti semakin akhir zaman umat Rasulullah yang berbuat syirik, yang mengikuti kesyirikan semakin apa? Banyak, tidak hanya banyak, double way, banyak. Astagfirullah. Ini makanya bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita kan hidup di sini. Kita sekarang ini hidup di fase keempat. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan Ma'asar Saat, ini masa-masa yang cukup berat yang akan dialami oleh umat Rasulullah. Skopnya bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Ini makanya seringkali saya ulang-ulang supaya tidak lupa apa. Kita ini kepingin selamat ketika kita menghadapi fase keempat yang sekarang dimana kita hidup sekarang ini. Allah dan Rasulullah sudah memberikan solusi. Apa yang pertama? Rasulullah memberikan arahan supaya kita selamat pada fase keempat ini. Al-mubaddirah bi amal, bersegeralah beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Jangan. Saya pernah punya jamaah majelis taklim ibu di Jalan Bunga, datang pada saya, Ustaz, saya mau sedekah. Baru berapa menit datang lagi ke saya, Ustaz, saya tunda. Loh, kenapa Pak? Saya tunda, Ustaz, nanti saya serahkan pada anak saya. Malam hari saya dapat berita dia meninggal. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, apakah anaknya melaksanakan? Lah, tidak. Makanya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah punya azam, punya nekat ingin sedekah, ingin berbuat amal soleh, segera, jangan ditunda. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, dan kondisi apa kita mati, hanya Allah yang tahu. Bahkan jamaah saya di Bunga itu cerita, Ustaz, saya sudah siapkan kain kafan. Semua anak saya ajak. Nah, ini kain kafannya ibu di almari. Jadi kalau ibu sudah meninggal, pakai kain kafan ini untuk ibu. Nah, ibu sudah pesen tanah makam di kuburan sawah. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Ternyata ibu ini meninggalnya tidak di Malang, meninggalnya saat umroh. Berarti otomatis dikuburkan di Mekah. Otomatis tanah makamnya nggak tangguh, kain kafan yang sudah disiapkan nggak tangguh. Gitu. Makanya kapan kita mati, di mana kita mati, dalam kondisi apa kita mati, hanya Allah yang tahu. Makanya kenapa Rasulullah memberikan arahan? Kalau Rasulullah SAW, aktiru dzikra, hati menada, perbanyaklah ingat, akan memutus kelezatan, yakni al-maut, kematian. Insya Allah, kalau kita sering ingat mati, insya Allah kita terus kepingin dan cepat nabung amal soleh. Tapi kalau kita nggak pernah ingat mati, Pak, kepingin itu hidup 1000 tahun lagi, kira-kira bisa nggak hidup 1000 tahun lagi? Impossible, nggak mungkin. Apalagi Rasulullah sudah kasih kabar, rata-rata umur umatku baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70. Makanya kita harus cepat-cepat nabung, supaya kita tidak terhipnotis oleh dunia sampai akhirnya kita lupa akhirat kita. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap pribadi, setiap orang memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk akhiratnya, bukan dunianya. Ini perintah Allah. Siapkan akhiratmu, bukan dunianya. Makanya orang-orang mukmin ketika menjalani kehidupan di dunia ini, dunia dijadikan sebagai jembatan untuk kebahagiaannya di akhirat. Dunia dijadikan sebagai jembatan untuk tempat tinggalnya di akhirat. Itulah orang mukmin, karakter orang mukmin. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin selamat pada periodisasi sejarah yang keempat ini, di mana kita hidup sekarang ini, Rasulullah memberikan arahan at-tamassuk di sunnah, berpegang pada sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah memberikan wasiat, qala Rasulullah SAW, wa iyyakum, Rasulullah memberikan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa atu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini wasiat Rasulullah. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan berpegang pada sunnah khulafa'ir rasyidin, para sahabat al-mahdiyyin yang diberi petunjuk min ba'di sunnah. Tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajib. Pegang kuat-kuat sunnah Rasulullah itu. Gigitlah sunnah Rasulullah itu dengan gigi gerak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Rasulullah memberikan peringatan. Jauhi perkara-perkara baru. Karena setiap perkara baru itu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu dhalal sesat. Tempatnya di neraka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, kalau kita ingin selamat pada periodisasi sejarah yang keempat, di mana kita hidup sekarang ini, Rasulullah memberikan arahan ar-rujuk ila ulama, kembali ke ulama. Ulama yang mana? Imam Syafi'i rahimahullah ditanya, wahai Imam Syafi'i, kalau sudah fitnah akhir zaman sudah muncul, kira-kira siapa ulama yang mana yang bisa yang kami jadikan sebagai pijakan? Cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Kenapa? Karena di masa kita ini, di fase dan Jabriyah di mana kita hidup sekarang, itu yang paling banyak ulama su. Itu ulama su itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ciri ulama su, ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia, ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Saya 2 minggu yang lalu dipanggil oleh ringsannya Presiden Prabowo di Surabaya. Ustaz, ternyata 2019, ya Allah, umat Islam yang mayoritas ini dikadani, ditipu oleh Mulyono. Terus siapa yang mendukung Mulyono? Ustaz, ini daftarnya Ustaz, ulama-ulama su. Dia jual akidahnya, dia jual agamanya demi min amplopi bin fulus. Astagfirullah. Kaget saya baru tahu 2 minggu yang lalu. Saya dipanggil di Surabaya, ringsannya Pak. Astagfirullah. Ngeri. Makanya kenapa Rasulullah mengingatkan nanti di neraka itu ada lembah namanya Jumul Husni. Itu dipersiapkan untuk ulama su. Jadi nerakanya kita dengan ulama su itu beda. Jadi ulama su itu nerakanya lebih dahsyat lagi. Bahkan sampai neraka sendiri itu
sekian ratus kali mohon perlindungan kepada Allah dari dahsyatnya Jubul Husni, lembah yang ada di neraka. Naudzubillah. Sampai akhirnya saya sampai geleng-geleng. Kenapa di Indonesia sekarang ini tren orang berbondong-bondong mau jadi munafik, antri. Kenapa? Padahal Allah sudah menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti diletakkan di neraka itu di dasarnya neraka. Keraknya. Nah, Rasulullah pernah ngabarkan paman beliau Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Tapi Rasulullah mohon kepada Allah, ya Allah ringankan adabnya. Itu jadi kata Rasulullah, ketika jari-jari kaki Abu Thalib disentuhkan di permukaan api neraka, itu otaknya sudah mendidih. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau diletakkan di dasarnya neraka. Naudzubillah. Tapi kenapa di Indonesia antri Pak? Itu karena ternyata berbondong-bondong mau jadi munafik, ternyata apa? Di baliknya ada fulus, ini jabatan, kedudukan, pangkat. Ini sekarang fitnah gaya baru, ya kan? Fitnah akhir zaman dia seperti ini. Kemudian Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kiat yang keempat. Kalau kita ingin selamat pada periodisasi sejarah yang keempat ini, Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabar. Wassabiru, dan kuat-kuatkan kesabaran. Warabitu ar-ribat, itu kalau diterjemahkan secara tekstual, bersiap-siap di perbatasan negeri. Kalau kita korelasikan dalam kehidupan kita, tingkatkan kewaspadaan. Kenapa? Yang goncang iman kita itu bisa istri, bisa anak, bisa harta, bisa teman, bisa lingkungan, bisa jabatan, kedudukan, harta dan sebagainya. Tingkatkan kewaspadaan. Allah tidak melihat awal kehidupan kita, tapi yang dilihat oleh Allah akhir kehidupan kita. Makanya tingkatkan kewaspadaan. Wattaqullah, tingkatkan kualitas ketakwaanmu kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu sukses. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan dunia akhirat, sabar, kuat-kuatkan kesabaran, tingkatkan kewaspadaan, dan tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kalau kita ingin selamat pada periodisasi sejarah yang keempat, doa. Kalau Rasulullah SAW, doa mohon ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kapan? Saat tahiyat akhir, ketika kita sholat fardu maupun sholat sunnah. Selesai tahiyat akhir, pada saat tahiyat akhir kan kita baca sholawat kepada Nabi. Selesai baca sholawat kepada Nabi, lanjutkan doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini sunnah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab jahannam. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah pada saat kami hidup dan pada saat kami mati. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah al-masiihid dajjal. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Insya Allah Ahad waktu subuh kita lanjutkan lagi. Sekian, kita akhiri dengan doa kabar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.